Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya bersama dengan saya sendiri dengan Mas Dik. Jadi channel kali ini keluarnya malam-malam ya teman-teman ya. Keliling-keliling seputaran ring road aja. Jadi mungkin bagi para penonton punya kenangan yang manis atau kenangan yang buruk di sekitaran ring road, bisa nostalgia ini. Video ini saya buat khusus mungkin buat salah satunya buat itu. Jadi selamat menikmati perjalanan ini. Ngebahas tentang ring road teman-teman. Jadi ring road itu sudah banyak berdiri bangunan-bangunan yang baru ya teman-teman ya, sudah ramai. 5 tahun terakhir sudah ramai teman-teman. Awalnya sih hanya ring road itu dipandang dengan pinggirannya Medan, karena di sini tuh jalan lintasnya mobil-mobil besar teman-teman. Jadi mobil-mobil truk, mobil-mobil pribadi. Jadi angkutan umum itu tidak masuk ke dalam ring road ini teman-teman. Jadi tidak boleh beroperasi di sepanjang jalan ring road ini teman-teman. Jadi kalau dibilang sih ring road itu jalan cincinnya kota Medan ya teman-teman. Sebenarnya sih ada juga ring road di Padang tuh, waktu itu saya juga pernah ke Padang. Mereka juga ada ring roadnya, tapi ring road mereka itu beda teman-teman ya. Mungkin arahnya ke bandara udaranya mereka. Ya, bicara tentang ring road itu banyak kenangan ya teman-teman. Saya sendiri juga punya kenangan di ring road ini. Jadi saat ini saya berada di Jalan Simpang Asoka teman-teman. Jadi semenjak dibangunnya pertama kali mall, yaitu Ring Road City Wall. Jadi bangunannya itu yang lain-lain juga ikut menyusul teman-teman. Yang seperti ada di kanan saya ini, sebenarnya ini masih kawasan perumahan Tasbih ya teman-teman. Mungkin di belakangnya ya teman-teman. Jadi ini dulu digunakan, ini tempat Pak Bobi dulu menikah teman-teman. Jadi di sini juga tempat nikahnya Pak Bobi diselenggarakan di komplek kita sebut teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman pusat-pusat perbelanjaan di sini teman-teman, apalagi di komplek Tasbih ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat teman-teman. Jadi di sini juga ada CGV teman-teman ya. Jadi ini mall pertama yang dibangun di ring road teman-teman. Kemudian kedua itu ada ring road City Wall teman-teman. Semenjak ada ring road mungkin City Wall, jadi seperti McD atau McDonald ini teman-teman dibangun. Kemudian banyak lagi teman-teman yang dibangun, sentra-sentra tempat-tempat makanan teman-teman. Mungkin ini pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nikmati suasana ring road di pinggiran kota Medan teman-teman. Sebelah kiri ada Pizza Hut, sudah berganti nama menjadi Ristorante teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya kenangan baik maupun tidak baik di ring road teman-teman, semoga menjadi pelajaran teman-teman, atau menjadi kenangan aja teman-teman. Jadi yang disimpan tuh kan yang manis-manis saja teman-teman. Yang dibuang itu hal-hal yang negatif ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan di ring road ini kenangannya baik semua ya teman-teman ya, nggak ada yang buruk teman-teman. Sekarang itu hari Kamis, tepatnya malam Jumat teman-teman. Kenapa saya keluar malam-malam teman-teman? Ya mungkin karena juga malam-malam itu bisa nikmati suasana ring road khususnya teman-teman. Apalagi di sini sudah hampir jam 10 kurang teman-teman. Jadi memang sengaja keluar malam-malam. Jadi kita bisa menikmatin lampu-lampu yang ada di ring road teman-teman. Yang seperti saya bilang, ini sebelah kiri ada ring road City Wall. Jadi ini adalah
tempat bagi kaum muda-mudi yang paling sering sih bisa untuk nonton bioskop teman-teman. Mungkin bagi para penonton udah nggak asing lagi dengan Mall Ring Road City Wall. Sepanjang jalan ini sudah cukup ramai teman-teman ya. Jadi nggak cuman hanya toko-toko pakaian aja teman-teman. Jadi bermacam-macam ya teman-teman ya. Pusat pakaian olahraga, ngopi-ngopi di tempat kopi Aceh teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi ini kita memasuki kawasan Jalan Gagak Hitam. Kalau ke kanan itu bisa ke arah Setiabudi teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa ke arah Pinang Baris. Mungkin ini khusus untuk para penonton teman-teman. Kita mungkin lurus aja teman-teman ya. Kita tengok nanti di depan ada apa. Tetap pantengin aja teman-teman ya. Jadi kalau malam itu cukup berhati-hati ya teman-teman ya, karena di jam-jam ini banyaknya sering keluar masuk kendaraan berat teman-teman. Karena biasanya memang orang itu beroperasi di waktu malam teman-teman. Ya khususnya bagi warga perantauan yang belum bisa balik ke Medan, saya khususkan buat kalian yang akan rindu, yang apalagi kawasannya rumahnya daerah seputaran Ring Road teman-teman. Semoga ini jadi penghibur ya teman-teman ya. Kalau malam begini sih enaknya teman-teman, memang untuk jalan-jalan malam sih cocok kali waktunya teman-teman. Sambil berkendara naik kereta teman-teman, yaitu sambil memutar musik menggunakan headset, itu vibe-nya kota Medan itu bisa dirasakan langsung teman-teman. Jadi seputaran kanan kiri ini banyak loket-loket bus ya teman-teman. Tujuannya itu pasti kebanyakan itu rutenya Medan Banda Aceh teman-teman, maupun Medan Pekanbaru. Tapi biasanya di sini tuh kebanyakan Medan Banda Aceh teman-teman. Kalau Medan Pekanbaru kebanyakan yang ada di area Amplas sekitarnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini kanan kiri tuh sepanjang jalan ini banyak warung-warung kopi Aceh teman-teman. Jadi bisa lah kalau mau lewat dari sini mampir di kopi-kopi Aceh yang ada di sini teman-teman. Kenapa? Karena harganya itu masuk di kantong kita kan teman-teman. Mungkin kalau hanya untuk ngopi mungkin bisa teman-teman. Ya di sini ada AMCC teman-teman. AMCC itu gedung serbaguna teman-teman, yang sering digunakan, kalau kalian mungkin pernah ingat, itu dulu pernah digunakan untuk sebagai tempat audisi Indonesia Idol teman-teman. Sempat beberapa kali gedung itu digunakan untuk sebagai gedung untuk pendaftaran Indonesia Idol teman-teman. Jadi sekarang ini lagi di Gagak Hitam teman-teman. Semenjak ada Mall Manhattan ya teman-teman yang ada di depan kita, sudah kelihatan hidup gitu teman-teman. Apalagi Jalan Gatsu ini kan, kalau dulu itu sepanjang jalan ini gelap sih teman-teman. Nggak gelap kali sih teman-teman. Cuman semenjak ada mall ini, banyak warga kota Medan yang bisa terbantu ekonominya teman-teman. Jadi untuk warga kota Medan, apapun pekerjaan kalian tetap semangat, tetap dijalani aja, syukurin apapun itu, walaupun besar kecil itu tetap disyukurin teman-teman.
karena di kota kita sendiri itu sulit memang masih mendapatkan pekerjaan, apalagi kebanyakan itu kita kan sudah sarjana ya teman-teman. Jadi mungkin warga kota Medannya banyak pemilihnya, tapi apapun profesi kalian tetap syukuri dan hargai teman-teman. Apa yang kalian dapat hari ini mungkin bisa untuk menghidupi keluarga kalian ataupun saudara kalian teman-teman. Jadi sekarang itu nih ada di flyover Gatsu teman-teman ya. Jadi ini flyovernya masih berjalan tergolong baru teman-teman, sekitar masih 5 tahun teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman. Mungkin nanti kita agak memutar teman-teman untuk menikmatin suasananya lagi teman-teman. Jadi kalau ini lurus teman-teman, ini bisa ke arah SPT ya teman-teman. Bisa kalau tembusnya itu nanti ke Marela teman-teman. Dan bisa juga itu nanti kalau persimpangan itu jumpanya Gaperta. Mungkin kita nggak sampai ke situ teman-teman ya, karena fokus saya itu hanya sekitaran Ring Road teman-teman. Kita putar arah. Ya kita balik lagi ke arah Sunggal ya teman-teman ya. Kalau ke kiri itu bisa ke Gatot Subroto, kalau ke kanan itu bisa ke terminal Pinang Baris teman-teman. Bisa juga arah lintas Binjai. Jadi bisa kita lihat teman-teman. Jadi Kota Medan itu perubahannya cukup signifikan. Jadi untuk warga Kota Medan khususnya di luar yang merantau mungkin bisa balik lagi ke Medan untuk pulang kampung sekedar mengenang kenangan dulu yang ada di Kota Medan teman-teman. Jadi untuk menikmatin malam ini teman-teman mungkin saya jalannya santai teman-teman, menikmatin sekotak susu coklat teman-teman. Ya seperti yang saya bilang teman-teman, kanan kiri ini kebanyakan loket bus. Mungkin kalau nanti tahun baru teman-teman, ini pasti penuh teman-teman. Kenapa penuh? Karena warga Kota Medan itu berbondong-bondong pasti arahnya ke Banda Aceh teman-teman. Kenapa memilih Banda Aceh? Mungkin kalian tahu alasan sendiri. Jadi Banda Aceh itu salah satu tempat destinasi wisata yang masuk di budget kita teman-teman. Bukan berarti di Sumut atau di tempat kita lokasi sendiri ya, atau Danau Toba itu mahal ya teman. Enggak teman-teman. Jadi relatif ya teman-teman ya. Tergantung selera aja sih teman-teman. Kalau mau ke arah Banda Aceh mungkin jalannya lebar, sunyi, bisa menikmatin suasana liburannya teman-teman ya. Karena kebanyakan di sana kan memang tergolong
yang dinikmati itu pantai teman-teman, atau laut ya. Mungkin ada pengalamannya teman-teman yang sudah pernah ke Sabang atau ke Banda Aceh, mungkin sudah tidak dilakukan lagi Aceh itu seperti apa. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita punya Danau Toba, jangan kecil hati, itu nggak kalah indah dari Aceh teman-teman. Tapi tetap kita saling support aja sih teman-teman. Jadi walaupun malam begini teman-teman, tetap ya mematuhi rambu lalu lintas demi kenyamanan masyarakat Kota Medan. Mau jauh mau dekat tetap gunakan helm SNI teman-teman, karena kenapa di jalan itu nggak ada yang tahu teman-teman seperti apa kedepannya teman-teman. Jadi bagi warga Kota Medan, khususnya pengendara motor, mungkin lebih safety ya teman-teman berkendara ya, karena kesialan itu tidak tahu kapan datangnya teman-teman. Tetap menggunakan helm, apalagi tahu sendiri warga Kota Medan yang kita itu orangnya itu soft spoken teman-teman, soft spoken. Ini sebenarnya kalau malam begini teman-teman, paling enak sih memang di waktu hari biasa teman-teman, untuk menikmati sudut pandang lain Kota Medan teman-teman, khususnya di Ring Road ya teman-teman ya. Berkendara menggunakan handset dengan lagu favorit kesukaan kita, ditambahkan lagi dengan secangkir kopi, tapi cangkir jangan dibawa teman-teman, maksudnya kopinya dibungkus saja teman-teman, menikmatin suasana Kota Medan teman-teman. Yang seperti yang saya katakan tadi teman-teman, hati-hati kalau melewatin jalan lintas Ring Road teman-teman. Kenapa? Seperti yang di depan teman-teman, itu kan di depan ada truk ya membawa beton teman-teman. Nah, yang seperti saya bilang, mereka itu pasti beroperasi di saat kita itu beristirahat teman-teman. Kenapa mereka memilihnya operasi malam ya? Mungkin karena jalan itu nggak ramai teman-teman, jadi lebih mudah untuk dikendalikan teman-teman. Jadi tetap sabar ya, slow pak, slow. Saya kalau nengok truk-truk gini teman, sebenarnya saya juga takut teman-teman, tapi gimana ya teman-teman ya? Ya ini sebenarnya ini komplek teman-teman, dulu sebenarnya ini lapangan teman, itu dibangun ruko sepanjang jalan lampu merah di depan teman. Ini saya bilang tadi, dulu Pak Bobi itu menjalankan resepsinya atau acara pernikahan sebagiannya ada di
perumahan Tasbih ini teman-teman. Jadi ini belakangnya atau depannya saya juga kurang paham teman-teman. Kayaknya ini di belakangnya teman. Kalau Tasbih itu dari depan teman-teman, dari Jalan Setiabudi. Ya mungkin itu saja teman-teman, nggak banyak mungkin dari video ini yang bisa saya liput teman-teman, karena seperti di awal tadi kita ngebahas tentang ring road aja teman-teman. Mungkin saya akhiri video ini teman-teman. Besok karena masih ada hari Jumat, mungkin yang lain juga masih bekerja. Semoga besok teman-teman pekerjaannya lancar, diberikan kelancaran, kemudian diberi keberkahan. Tetap semangat teman-teman, apapun itu kerjaannya tetap jalanin. Yang paling penting teman-teman, maupun rezeki kita banyak atau sedikit tetap disyukuri teman-teman. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi mungkin saya akhiri videonya teman-teman. Mungkin nanti bisa dibantu subscribe-nya teman-teman untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi teman-teman. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja maupun kesehatan teman-teman.